Shalom adik-adik yang luar biasa dan hebat-hebat. Lo sepercaya adik-adik semua sudah semangat beribadah, semangat memuji Tuhan. Dan kenapa lo sebilang adik-adik hebat? Karena adik-adik masih setia beribadah sama Tuhan sampai hari ini. Luar biasa, tepuk tangan buat adik-adik semua. Oke adik-adik, siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Boleh angkat tangannya? Nah kemudian kalau sudah siap mendengarkan firman Tuhan, katakan aku siap. 1, 2, 3. Aku siap. Wah, adik-adik hebat semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Nah, hari ini lo semua cerita tentang seseorang yang luar biasa adik-adik. Sama seperti adik-adik, luar biasa dan hebat-hebat. Nah, sekarang lo semua nunjukin dulu satu gambar. Gambar apa adik-adik? Gambar seorang pahlawan. Oh, banyak pahlawan. Pahlawan-pahlawan nasional Republik Indonesia. Lo percaya karena mereka kita bisa merasakan yang namanya kemerdekaan sampai saat ini. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk bisa kita merasakan kemerdekaan adik-adik. Nah, salah satu contoh yang bisa kita rasakan saat ini adalah R.A. Kartini. Siapa yang nggak kenal R.A. Kartini boleh angkat tangannya. Oh iya, nggak kenal karena kita nggak pernah ketemu. Tapi siapa yang tahu R.A. Kartini? Angkat tangannya. Wah, saya yakin semua adik-adik pasti rata-rata tahu R.A. Kartini. Iya, dia adalah seorang pejuang wanita, pahlawan wanita adik-adik yang berjuang di bidang emansipasi wanita. Apa sih itu emansipasi wanita? Emansipasi wanita itu adalah penyamarataan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Karena pada saat masa penjajahan waktu itu, perempuan itu tidak boleh sekolah tinggi-tinggi adik-adik. Hanya bisa menjadi ibu rumah tangga, menunggu laki-lakinya berperang. Nah, jadi pada saat R.A. Kartini ini berjuang, akhirnya ada, sampai sekarang ada bahkan yang profesor perempuan, sarjana perempuan, itu semua berkat perjuangan R.A. Kartini. Dan saat ini juga adik-adik kita mau sama-sama belajar dari satu kitab. Kitab ini adik-adik tebak ya, kitab ini terdiri dari 10 pasal. Kitab ini terletak di Perjanjian Lama. Dan kitab ini tidak disebutkan secara tertulis itu nama Tuhan dan Allah. Wah, siap. Kitab apa ya adik-adik? Kira-kira ada yang tahu? Iya benar adik-adik, kita akan membahas kitab Ester. Dan lebih spesifik lagi kita akan belajar dari satu tokoh di kitab Ester. Namanya adalah Mordekai adik-adik. Mordekai laki-laki yang pemberani. Kita akan sama-sama belajar. Losa akan ceritakan bagaimana kitab Ester ini dari awal sampai akhirnya. Baru setelah itu kita akan cari tahu apa yang bisa kita pelajari dari kitab Ester ini ya adik-adik. Suatu ketika ada kerajaan di kitab Ester ini, namanya adalah kerajaan Persia adik-adik. Dan dalam kerajaan ini pasti ada yang namanya raja dan ratu adik-adik. Kita kenalan dulu sama rajanya. Raja di kerajaan Persia ini adalah Raja Ahasiweros. Raja Ahasiweros. Kekuasaannya luas dari dari India sampai dengan ke Ethiopia, dari India sampai Ethiopia. Nah, seorang raja pasti punya yang namanya ratu. Dan ratunya tentu saja sangat cantik. Di sini disebutkan namanya adalah Ratu Wasti, seorang ratu yang sangat cantik adik-adik. Nah, suatu ketika Raja Ahasiweros ini membuat perjamuan selama 180 hari untuk menunjukkan kekayaannya, kebesarannya, dan kejayaannya. Kemudian Raja Ahasiweros ini meminta istrinya, Ratu Wasti, untuk menunjukkan kecantikannya di depan tamu-tamunya. Wah, Ratu Wasti yang cantik ini tentu saja ternyata dia tidak mau mengikuti perintah raja. Sampai akhirnya raja menghukum Ratu Wasti. Apa hukumannya adik-adik? Hukumannya adalah Ratu Wasti tidak boleh menghadap ke raja lagi. Jadi raja harus mencari ratu baru untuk menggantikan Ratu Wasti. Dan kita akan kenalan dengan seorang yang luar biasa. Ada seorang penjaga benteng Susan. Jadi di kerajaan Persia ini ada benteng Susan dan dijaga oleh seorang penjaga. Namanya adalah Mordekai. Mordekai ini seorang Yahudi adik-adik. Dan dia punya seorang saudara perempuan. Namanya adalah Esther. Esther ini adalah anak yatim piatu atau tidak punya orang tua adik-adik. Makanya diasuh oleh Mordekai ini adik-adik. Esther disuruh mengikuti kontes kecantikan. Salah adik-adik. Kontes pemilihan ratu untuk menggantikan Ratu Wasti ini. Nah, karena Ratu Esther ini sangat cantik dan baik hati, Esther ini terpilih menjadi seorang ratu dan diangkatlah oleh Raja Ahasiweros menjadi seorang ratu.
Nah, Mordekai ini selalu mengingatkan kepada Esther supaya jangan ada orang lain yang tahu kalau dia ini orang Yahudi. Karena kenapa adik-adik? Karena raja ini tidak mungkin memilih ratu orang Yahudi. Yang ada di pikirannya Mordekai ya adik-adik, raja ini nggak mungkin memilih orang Yahudi. Sampai akhirnya Mordekai ini sedang duduk di pintu gerbang raja adik-adik. Ketika dia sedang duduk, dia mendengar ada 2 orang pejabat yang berencana untuk membunuh Raja Ahasiweros adik-adik. Wah, langsung Mordekai ini memberitahukan kepada Ratu Esther, ada yang mau membunuh raja. Wah, langsung diteruskan. Ratu langsung memberitahukan kepada raja. Dan semua peristiwa ini karena akan dicatat di di kitab-kitab sejarah kerajaan adik-adik. Nah, jadi Mordekai ini dicatat di dalam kitab-kitab kerajaan. 2 pejabat tadi itu langsung dibunuh oleh raja adik-adik, ditangkap dan hukumannya berupa dibunuh adik-adik. Beberapa saat kemudian raja memberikan penghargaan kepada Haman adik-adik. Nah, kita ketemu lagi dengan tokoh baru lagi, namanya Haman adik-adik. Raja mengangkat Haman menjadi kepala para pembesar dan memerintahkan kepada semua pegawai raja untuk berlutut dan sujud di hadapan Haman. Tetapi ada 1 orang yang nggak mau sujud menyembah, nggak mau sujud dan berlutut di hadapan Haman. Siapakah dia? Dia adalah Mordekai. Mordekai menunjukkan keberaniannya untuk menolak berlutut kepada Haman. Oh, tentu saja Haman ini menjadi sangat kesal dan benci. Kenapa dia kesal? Orang semuanya mau menyembah dia, mau berlutut sama dia. Kenapa Mordekai nggak mau? Akhirnya Haman berjanji dia akan membunuh Mordekai dan juga semua orang-orang Yahudi. Wah, Mordekai langsung memberitahukan ini kepada Esther. Mordekai mengirimkan pesan kepada Esther. Ia memohon Esther untuk meminta kepada raja agar mengampuni orang-orang bangsanya. Nah, Mordekai percaya bahwa Allah ini telah menempatkan Ratu Esther di posisi yang tepat untuk menolong. Akhirnya Ratu Esther dan Mordekai serta seluruh orang Yahudi ini berpuasa selama 3 hari adik-adik. Malam itu raja tidak bisa tidur adik-adik. Nah, raja memberi perintah agar kitab sejarah dibawa dan dibacakan bagi raja. Dan raja menemukan bahwa mereka ada orang yang telah menyelamatkan nyawanya, namun tidak pernah diberikan imbalan atau hadiah. Raja akhirnya bertanya kepada Haman, kira-kira kalau ada orang yang menyelamatkan raja, apa ya imbalannya ya? Wah, Haman dengan bangganya menjawab, pakaikanlah jubah kebesaran dan araklah. Araklah itu dibawa jalan-jalan ke kota dengan memakai mahkota kerajaan. Karena kenapa Haman begitu bangga? Dia pikir raja sedang membicarakan dirinya adik-adik. Jadi Haman begitu pede, begitu percaya diri. Dia bilang begitu, pakaikanlah jubah. Terus habis itu pakai mahkota kerajaan dan mengelilingi jalan-jalan kota. Akhirnya raja melakukan apa yang dikatakan Haman. Tapi bukan terhadap Haman, kepada Mordekai. Jadi Mordekai waktu itu kan pernah menyelamatkan raja ya, menolong raja. Jadinya Mordekai ini diberikan pakaian jubah dan diarak dengan jalan-jalan kota dan memakai mahkota kerajaan adik-adik. Wah, Haman ini sangat benci adik-adik, sangat kesal. Akhirnya Haman menyiapkan tiang yang sangat tinggi untuk membunuh Mordekai adik-adik. Nah, kita balik lagi ke Ratu Esther. Tadi Ratu Esther berpuasa adik-adik bersama dengan bangsa Yahudi dan juga Mordekai adik-adik. Nah, akhirnya setelah berpuasa itu, Ratu Esther memberanikan diri untuk menghadap kepada raja. Dan kalau ada orang menghadap ke raja itu, ada 2 pilihan adik-adik. Ketika raja mengulurkan tongkat emasnya, oh berarti orang itu diterima. Tapi kalau enggak, berarti orang itu akan mati. Akhirnya Ratu memberanikan diri untuk menghadap raja dan raja berkenan menerimanya. Artinya raja mengulurkan tongkatnya. Ratu Esther menyampaikan undangan perjamuan untuk raja dan Haman. Dan di dalam perjamuan itu yang diadakan oleh Ratu menyampaikan bahwa ada orang yang berniat untuk membunuh Ratu dan juga bangsa Yahudi, bangsanya Ratu ini. Dan Ratu memberitahu bahwa Hamanlah orangnya. Wah, raja langsung sangat marah dan memerintahkan untuk Haman dibunuh dengan tiang yang sudah dipersiapkan oleh Haman tadi. Haman dibunuh
dengan tiang yang sudah dipersiapkannya tadi untuk membunuh Mordekai, tapi akhirnya Haman yang dibunuh. Kemudian raja memberikan kepada Mordekai ini kedudukan yang sangat tinggi dan kekuasaan yang besar dalam kerajaan, dan seluruh negeri raja memerintahkan untuk orang Yahudi harus dihargai. Dan hari itu adalah hari yang penuh kemenangan. Tuhan telah menyelamatkan orang-orang Yahudi dari musuh-musuh mereka. Dan mereka merayakan hari tersebut dengan penuh sukacita. Dan hari raya tersebut dinamakan dengan Hari Raya Purim. Hari Raya apa adik-adik? Hari Raya Purim. Nah adik-adik, sekarang kita mau bahas nih adik-adik, apa yang bisa kita pelajarin dari kitab Ester ini adik-adik. Nah adik-adik, Lose tadi di awal sudah bilang bahwa kitab Ester ini tidak disebutkan secara langsung nama Tuhan atau nama Allah. Namun ketika kita membaca dan merenungkan apa yang terjadi, kita melihat bagaimana rencana Allah dinyatakan adik-adik. Misalnya nih adik-adik, Ratu Ester kan orang Yahudi nih, tapi bisa terpilih menjadi ratunya, menjadi istrinya raja adik-adik. Nah, Ratu Ester ini digunakan Allah untuk menyelamatkan bangsa pilihannya. Kita lanjut lagi adik-adik, yang kedua. Kita melihat bahwa Allah itu tidak pernah membiarkan membiarkan bangsa Israel dibinasakan, karena ia telah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan diberkati dan suatu hari akan datang juru selamat dari keturunan Bapak Abraham. Kira-kira siapa juru selamatnya adik-adik? Ya Tuhan Yesus Kristus tentunya ya adik-adik. Oke, sekarang Losa ajak kita baca di kitab Ester pasal yang keempat ayat yang ke-14. Kitab Ester pasal 4 ayat 14. Kita mau sama-sama baca ya adik-adik. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Artinya apa adik-adik? Artinya Allah selalu memegang kendali atas umat pilihannya atau bangsa Yahudi adik-adik. Bangsa Israel, bukan bangsa Yahudi. Bangsa Israel, Allah selalu memegang kendali atas semua yang terjadi adik-adik. Kemudian, sebelum Ratu Ester menghadap raja, ini pelajaran yang berikutnya ya adik-adik. Sebelum Ratu Ester menghadap raja, Ratu Ester ini berdoa puasa. Artinya apa adik-adik? Ratu Ester ini berserah kepada dan mengandalkan Tuhan adik-adik. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik. Ketika kita susah, ketika kita mengalami hal-hal sulit, kita minta pertolongan Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Nah, kita mau lihat nih di Ester pasal 4 ayat yang ke-16 sampai ke-17. Kita mau lihat bagaimana Ester ini mengajak bangsanya untuk berdoa. Nah, kita lihat ya. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam maupun baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Nah, di sini kita melihat bahwa Ratu Ester ini benar-benar berserah mengandalkan Tuhan. Dan kita akan masuk ke bagian penutup kita adik-adik. Kita membuka di kitab Ester pasal yang ke-9 ayat yang ke-20 sampai yang ke-22. Di mana orang Yahudi ini merayakan adik-adik Hari Raya Purim sebagai hari raya kemenangan adik-adik. Mereka tidak akan pernah lupa bagaimana kebaikan Allah atas hidup setiap mereka adik-adik. Coba ya kita lihat ya. Kitab Ester pasal 9 ayat 20 sampai 22. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasiweros, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk
mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Nah, adik-adik, itulah hari raya Purim. Hari raya orang Yahudi mengingat kebaikan Tuhan, menyelamatkan kehidupan setiap mereka, adik-adik. Adik-adik, kita harus percaya, adik-adik, dalam setiap kondisi kita yang seperti ini, COVID yang semakin tinggi, adik-adik, Tuhan tetap memegang kendali. Bahkan COVID yang semakin tinggi ini merenggut banyak nyawa, tapi kita bisa melihat bahwa kita mau serahkan semua sama Tuhan. Kita mau percaya karena Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, termasuk kita semua, adik-adik. Nah, apa yang bisa kita lakukan, adik-adik? Jangan kita santai-santai, adik-adik. Jangan kita main-main doang, adik-adik. Coba adik-adik kalau misalnya ada waktu, adik-adik berdoa, mendoakan bangsa negara ini, mendoakan pemerintahan supaya Tuhan memberikan hikmat kepada setiap pemerintah untuk boleh mengambil keputusan yang terbaik supaya corona ini bisa cepat selesai, adik-adik. Gak cuma gitu, adik-adik, kalau adik-adik punya waktu, adik-adik boleh telepon teman-teman adik-adik, adik-adik boleh chat teman-teman adik-adik, tanya bagaimana kondisi mereka. Kalau mungkin mereka ada yang terpapar COVID-19, adik-adik berikan mereka semangat ya, tetap sukacita, dan biarlah Tuhan melakukan bagiannya. Nah, adik-adik, kita percaya bahwa ketika kita menyerahkan semuanya sama Tuhan, Tuhan akan melakukan bagiannya, adik-adik. Adik-adik siap untuk percaya sama Tuhan dan siap melakukan bagian adik-adik? Nah, kalau siap, kita mau percaya, adik-adik, bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal, adik-adik. Bahwa Tuhan selalu menyelamatkan umatnya, Tuhan selalu memegang kendali. Tahu nggak, adik-adik, ada lagu yang mengatakan dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal yang dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia minta apa, adik-adik? Kita tetap percaya. Amin, adik-adik. Siap menjadi pelaku firman Tuhan? Amin. Yuk kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan menyelamatkan bangsa Yahudi, umat-umat kemuliaan Allah Tuhan, umat-umat kepunyaan Allah. Dan kami percaya juga Tuhan mengendalikan kondisi yang saat ini sedang kami hadapi, Tuhan. Kondisi COVID yang semakin merajalela. Dan kami percaya juga Tuhan, kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Bagaimana kami percaya sama Tuhan. Tuhan yang gak pernah meninggalkan setiap kami. Tuhan yang selalu memegang hidup kami, apapun yang terjadi, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan pakai kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.